atau 434? 34 Pak, tapi kan kelompok 4-nya itu katanya di next aja Pak. Jadi 3 sama 35. Ya. Oke, kita akan mulai dengan doa dulu. Kita akan mulai. Silakan bisa Cesca memimpin dalam doa. Ada enggaknya ini Cesca? Bagaimana Pak? Bisa pimpin dalam doa enggak Mbak? Oh bisa Pak. Baik teman-teman dan Pak Dion, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Sebentar lagi kami akan kelas Pancasila. Kiranya setiap materi yang teman-teman paparkan bisa kami mengerti dan pahami sehingga berguna untuk masa depan kami dan perkuliahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Cesca. Apakah kelompok 3 sudah hadir? Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Oke, terima kasih yang sudah siap hadir di sini. Nanti waktu sepenuhnya saya serahkan ke kelompok 3, kurang lebih 30 menit ya. Silakan untuk presentasi, untuk waktu dan layar saya persilahkan. Oke teman-teman, jadi saya izin share screen dulu ya untuk materi PPT-nya. Oke, sebelumnya apakah sudah terlihat PPT modul ajar dari kelompok kami? Oke, terima kasih. Oke, jadi kami dari kelompok 3. Jadi ini modul ajar kami dengan topik hubungan antar bangsa dan negara berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama ini disusun oleh saya sendiri, Kelsey Manuela Ziva Damanik, dengan NIM 3620250889. Lalu ada teman saya Marco Julio Tempake dengan NIM 1120250114. Dan ada juga Stephen Anugrah Baun dengan NIM 7120550015. Nah, jadi pertama-tama teman-teman ini ada pendahuluan. Sebenarnya di pendahuluan ini tidak harus dilihat sepenuhnya dikarenakan dari pendahuluan ini itu sendiri udah termasuk ringkasan dari materi yang akan kami bawakan nanti. Jadi kalau teman-teman mau melihat pendahuluannya itu boleh nanti langsung ke link supaya teman-teman lihat, tapi ini intinya itu adalah bagaimana hubungan antar bangsa dan negara itu merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan global. Jadi ini membahas tentang bagaimana kehidupan bangsa dan negara itu juga harus berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Stephen. Oke, selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya. Oke, jadi baik teman-teman dan Pak Dion. Di sini kami membawakan materi ini. Yang pertama itu bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita masuk saja pada pengertiannya bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah sikap yang mengakui kesetaraan manusia tanpa diskriminasi, menjunjung tinggi hak asasi, serta mengedepankan moralitas dan etika dalam kehidupan bersama. Nah, prinsip ini menolak segala bentuk penindasan, kolonialisme, dan pelanggaran hak asasi manusia. Next. Yang kedua itu makna ada di sini adil yang berarti memberikan hak yang sama kepada setiap bangsa dan individu
tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang sekalipun. Beradab ini berarti bahwa menjalin hubungan dengan sikap saling menghormati, beretika dan berbudaya, serta menghindari kekerasan dan diskriminasi. Makna ini menegaskan bahwa hubungan antar bangsa harus berorientasi pada perdamaian, kesejahteraan bersama, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Next. Nah, hubungan antar bangsa dan negara yang berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab ini, yaitu hubungan yang berlandaskan kemanusiaan, berarti setiap negara mengakui kesetaraan dan kedaulatan negara lain. Prinsip ini diwujudkan melalui diplomasi damai, yang mana penyelesaian konflik melalui dialog bukanlah melalui atau kekerasan seperti itu. Dan yang selanjutnya itu kerjasama internasional, di mana mengutamakan kepentingan bersama seperti penanggulangan bencana, kesehatan global, dan pendidikan. Yang berikutnya penegakan hak asasi manusia. Menolak segala bentuk diskriminasi rasial, etnis, dan agama. Yang berikutnya itu solidaritas global, yang dimana memberikan bantuan kepada negara yang mengalami krisis kemanusiaan. Indonesia sendiri menganut politik luar negeri aktif, yaitu bagaimana kebebasan itu menentukan sikap tanpa terikat blok tertentu dan aktivitas memperjuangkan keamanan dunia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lanjut oleh Julio. Oke, selamat malam teman-teman. Sekarang kita masuk pertama di bidang politik dan diplomasi. Intinya tuh negara itu lebih baik menyelesaikan masalah itu lewat diplomasi atau diskusi damai, bukan kekerasan. Ini kita ambil contohnya, Indonesia ikut misi perdamaian PBB dan menerapkan prinsip bebas aktif untuk menjaga perdamaian dunia. Next. Kedua, di bidang ekonomi dan perdagangan. Hubungan ekonomi antar negara tuh harus adil dan saling menguntungkan, bukan saling merugikan. Contohnya, kerjasama ASEAN yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Terus ketiga, di bidang sosial dan kemanusiaan. Negara tuh harus saling membantu kalau ada yang namanya bencana atau krisis kemanusiaan. Misalnya, Indonesia mengirim bantuan dan tim SAR ke negara yang terkena bencana. Next. Oke, keempat, di bidang pendidikan dan budaya. Negara bisa bekerja sama lewat pertukaran pelajar atau budaya supaya masyarakat tuh lebih saling menghargai yang namanya perbedaan. Terus terakhir, di bidang hak asasi manusia, sama aja ding. Setiap negara tuh harus mendukung dan melindungi hak asasi manusia. Indonesia juga ikut forum internasional untuk memperjuangkan keadilan dan hak masyarakat. Terima kasih. Oke, jadi di sini ada kami cantumkan contoh kasus hubungan antar bangsa dan negara yang berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada Indonesia dan Palestina, itu kayak dukungan konsisten terhadap kemerdekaan Palestina. Ini kayak bukan Palestinanya sudah merdeka ya teman-teman, tapi sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Jadi di sini ada contohnya juga. Selanjutnya itu ada kerjasama ASEAN dalam penanganan bencana. Ini di mana ada pembentukan ASEAN Coordination Center for Humanitarian Assistance atau AHA Center. Ini bagaimana saling adanya kerjasama dalam ASEAN untuk penanganan bencana. Nah, lalu ada juga pasukan Garuda di PBB. Ini kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian di berbagai negara konflik. Jadi Indonesia itu mempunyai pasukan Garuda di PBB. Oke, selanjutnya itu ada tantangan yang dihadapi dalam hal ini, bagaimana adanya ketimpangan ekonomi global dan politik kekuasaan yang menimbulkan ketidakadilan antar bangsa. Nah, di sini ekonomi global itu juga
mempengaruhi menjadi tantangan bagi persatuan dan kesatuan bangsa gitu. Siapa yang paling kuat berarti dia yang paling berkuasa. Seperti halnya sekarang ada berbagai konflik yang terjadi. Nah, diskriminasi rasial dan etis dalam kebijakan imigrasi di beberapa negara. Dan juga politisasi isu kemanusiaan yang sering digunakan untuk kepentingan tertentu. Next. Berikutnya itu penguatan yang dimana meningkatkan pendidikan global berbasis nilai kemanusiaan. Yang dimana sekarang itu sudah banyak sekali beasiswa-beasiswa di luar negeri yang bisa diakses oleh Indonesia juga, bahkan bisa diakses oleh kita semua untuk berpendidikan lanjut di luar negeri juga. Itu menjadi suatu penguatan antara kerjasama berbasis nilai kemanusiaan yang ada di bangsa atau negara ini. Dan yang berikut memperkuat kerjasama internasional yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Yang berikutnya mendorong peran aktif masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam misi kemanusiaan. Oke, sekarang kita masuk pada peran pendidikan dalam membangun kemanusiaan global. Pada bagian ini, pokoknya pendidikan tuh punya peran penting dalam membangun kemanusiaan global. Pendidikan multikultural tuh mengajarkan toleransi sejak dini supaya kita tuh bisa menghargai perbedaan. Selain itu juga, pertukaran pelajar antar negara juga membantu meningkatkan pemahaman lintas budaya. Oleh karena itu, nilai kemanusiaan perlu diterapkan dalam semua mata pelajaran. Next. Oke, jadi kesimpulannya tuh kemanusiaan yang adil dan beradab dalam hubungan antar negara sangat penting untuk menciptakan yang namanya perdamaian, menghargai hak asasi manusia, dan menghindari diskriminasi. Sebagai generasi muda, kita juga harus ikut menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Lanjut. Oke, jadi begitulah modul ajar yang telah kami bikin. Di sini ada daftar pustakanya dari isian modul itu kami ngambilnya dari sini-sini semua. Nanti teman-teman bisa baca aja nanti. Selanjutnya, karena telah selesai presentasinya, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya mengenai modul ajar yang telah kami buat ini? Adakah yang ingin bertanya teman-teman? Atau mungkin teman-teman ingin saya untuk mengembalikan ke slide sebelumnya? Ini. Jika contohnya tidak ada yang ingin bertanya, nah apakah teman-teman bisa memberikan reaction bahwa teman-teman sudah paham jelas dengan modul ajar ini atau sesuatu yang bisa. Ya, terima kasih Sari. Ya, terima kasih Rafif. Ya, ya. Ya, oke. Baiklah, terima kasih teman-teman. Ya. Oke, udah. Oke, jadi karena sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman dan saya yakin jelas bahwa teman-teman seharusnya sudah paham dikarenakan tidak ada pertanyaan. Sebelumnya saya mau minta izin bertanya kepada Pak Dio. Ini kan akan ada kuis. Apakah kuisnya itu
dilaksanakan sekarang atau saat pertemuan selanjutnya, Pak? Ya sekarang Toyo. Oke, baik teman-teman. Jadi kita akan Oke, tidak ada pertanyaan kan? Nah, jadi kita bakalan mengadakan kuis. Sebelumnya sebenarnya dari kami sendiri kuis ini berkelompok gitu, 3 orang satu kelompok atau 2. Namun karena kita melaksanakannya secara online, berarti kita laksanakan satu-satu orang aja ya per kelompok. Nah, untuk hadiahnya sendiri nanti teman-teman bisa nggak nanti pas pada saat kita melakukan pembelajaran tatap muka lagi. Nah, di situ kami bakalan ngasih hadiahnya. Oke, sebelumnya teman-teman izin bentar ya, eh apa itu? Saya matiin share screen-nya bentar ya. Oke teman-teman, ini teman-teman boleh buka quizzes ya di Google. Tuh. Kalau contohnya teman-teman sudah buka quizzes semua, ini ada kodenya teman-teman masukin dan kalau contohnya udah oke, itu boleh reaction ya teman-teman, soalnya saya tidak tahu teman-teman bagaimana di rumah. Eh, bentar teman-teman, sepertinya saya yang salah. Bentar, bentar. Ulang ya teman-teman, mohon maaf banget. Ini kayaknya dalam bentuk tim deh. Oh my God. Ih, bising lah.
Nah, teman-teman ini yang aslinya, mohon maaf banget tadi ya. Boleh join lagi teman-teman. Yo, join. Ini baru 12 orang teman-teman. Kita di Zoom meeting, di Google Meeting ini ada 26 orang. Iya. Bergas boy bertiga kak. Oh, bergas boy. Oke. Tidak masalah. Coba. Berkas berempat tambah aku satu. Jadi berempat atau bertiga nih? Bertiga. Oke, siap. Siap. Terima kasih buktinya. Tonton kalau udah masuk semua boleh ya diberitahu. Soalnya saya tidak mengetahuinya. Ya. Mungkin kita mulai di teman-teman yang masih belum boleh masuk teman-teman. Ayo join. 8:31 kita mulai ya teman-teman. Ini masih ada 1 menit lagi buat teman-teman join. Dua 20 orang. 1 menit lagi ya teman-teman. Tunggu sebentar. Oke, kita mulai ya. Ya. Ya, semangat teman-teman.
Buat teman-teman yang udah, kita tunggu teman-teman yang lain dulu selesai ya guys. Biar semuanya tahu soalnya. Semangat guys. Siap. Udah pada selesai semua kah? Saran di timer aja. Oke. Delapan 38 saya izin akhiri ya teman-teman. Mengingat waktu kita. Oh. Oke teman-teman, yang belum selesai gak apa-apa. Ini saya akhiri ya untuk melihat. Yes. Oke, selamat buat 3 pemenang. Juara 1 ada Desta, juara 2 ada Okta, dan juara 3 ada Andromeda. Oke, selamat guys. Selamat, selamat, selamat. Oke, jadi ya terima kasih reactionnya, terima kasih, terima kasih. Oke, jadi karena yang bagian ini udah selesai, selanjutnya kami bakal menunjukkan video kami. Nah, ini bakalan di-share screen oleh teman saya, Julio. Sebentar ya, teman-teman. Lo Desta pakai AI tadi. Ini gimana? Ini buat teman-teman pemenangnya, eh hadiahnya di pertemuan selanjutnya ya. Ini buat Desta, ini ada klarifikasi kah penggunaan AI katanya? Sebentar ya teman-teman, Julio lagi bersama share screen. Ya, Desta lagi sama aku, dia pakai AI.
Share screen di HP gimana? Cuk, itu ada ininya nggak sih? Turn on camera. Hah. Julio jangan di mute katanya. Nggak terdengar soalnya. Suara kamu. Ya. Sebentar ya teman-teman, karena ada permasalahan dikit ini, biar saya saja yang share screen-nya. Bentar ya. Kai. Tunggu. Teman-teman, ini sepertinya kurang terdengar ya sama peta-peta ya. Nah, ini tadi kalau gitu buat videonya bakalan kami tampilin di kelas aja ya teman-teman kalau buat video, soalnya kalau dari sini ternyata kurang terdengar gitu ya sama patah-patah dari teman saya dengar dari teman-teman yang lain. Nah, gitu. Pokoknya. Hal gitu.
Oke Pak, sekian dari kami Pak. Untuk video nanti kita tampilkan nanti di kelas Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan plus dulu untuk kelompok 3. Terima kasih atas presentasinya. Nah, luar biasa sekali. Kita bisa lanjut kelompok 5 ya, silakan. Izin konfirmasi Bapak, ini sebenarnya kelompok 5 atau kelompok 4? Loh, katanya kelompok 4 nggak bisa. Piye toh ketua kelasnya mana ini? Iya Pak, betul Pak. Kemarin kelompok 4 ada yang konfirmasi ke saya bahwa dia nggak bisa hari ini. Nah, terus Desta udah konfirmasi kelompok 5 belum kalau mereka presentasi? Saya sudah sudah konfirmasi ke orang yang nggak bisa itu Pak. Saya suruh bilangin ke kelompok selanjutnya buat persiapan presentasi. Kata dia sudah diinformasi Pak, sudah dikonfirmasi katanya. Nah, ini kelompok 5-nya nggak tahu. Harusnya Desta yang bilang aja, nggak usah orangnya itu. Atau ya silakan ditanya dulu Desta kelompok 5 sudah siap belum? Mohon maaf, untuk sementara saat ini kami kelompok 5 belum bisa karena sama sekali tidak dikonfirmasi dan kami kelompok 5 belum ada persiapan, sehingga kami tetap berpegang bahwa minggu depan baru kami presentasi modul ajar kami dan segala macamnya. Kalau untuk sekarang kami belum ada persiapan matang sama sekali. Takutnya blunder dan kelas tidak mampu menerima materi dengan baik. Ya ini sebenarnya miskom ya. Desta harusnya menyampaikan ke kelompok 5, bukan orangnya itu suruh menyampaikan. Jadi tolong nanti Desta silahkan yang lain, kelompok lain nanti silahkan untuk jangan hanya serahkan gitu ya. Nanti banyak sekali miskom. Kalau memang kelompok 5 belum siap karena belum disampaikan, ya saya maklumi sih, tidak apa-apa. Nanti minggu depan silahkan siap, berarti kelompok 3 dan kelompok 5, begitu ya. Walaupun memang sudah, ya tidak bisa gitu Desta, karena semuanya itu kan biasanya saya akan siap kalau pas jatahnya. Kalau di sini kelompok lain siap ya mungkin itu suatu keajaiban ya, tapi silahkan kalau yang mau siap boleh silahkan. Ada yang siap mungkin? Ya saya kira tidak akan siap ya karena semua serba mendadak ya. Oke. Mungkin hari ini cukup sekian tadi kerja presentasi kelompok 3. Jadi nanti kelompok 3 ya. Jadi kelompok 4 atau 3 tadi ya. Sorry, 3. Jadi minggu depan sudah Kelompok siap. 3, Pak. Iya. Jadi minggu depan, sorry tadi saya mungkin salah bicara ya. Jadi yang minggu depan silahkan kelompok yang belum, jadi 4 sampai 5 kalau nggak salah ya. Silahkan nanti diatur ketua kelas untuk pola di dalam
presentasinya. Tidak harus menunggu saya ya. Jadi silahkan diatur, tapi diaturnya jangan sampai miskom. Walaupun mungkin kelompok 4 ada yang nggak bisa ya, jangan dia yang mencari kelompok 5 harus siap, tetapi silahkan Desta menghubungi ketua kelompok 5 gitu, seumpama gitu. Dan seterusnya ya, kita masih ada 10 kelompok. Ya, terima kasih teman-teman. Kita tutup kelas ini dengan doa. Mungkin Jennifer Mesle bisa pimpin kita dalam doa. Oke, baik. Bapak dan teman-teman semuanya, mari kita ambil sikap doa yang benar, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang kelas ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Sekarang kami akan menutup kelas ini, kami akan melanjutkan kegiatan kami yang tersisa pada hari ini. Berkatilah kami di sisa hari ini agar semua yang kami lakukan boleh berjalan dengan lancar. Inilah doa sembahyang kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih semuanya yang sudah berkenan hadir di malam ini. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Terima kasih, Dion. Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dion. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Desta toh. Terima kasih Pak. Desta ai. Hajar Desta. Otnil bangun Otnil. Otnil bangun, Otnil. Otnil bangun. Otnil. Otnil. Bangun Otnil. Otnil bangun, Otnil. Andre Moras. Tangi. Kesimpulannya goyo tai. Nil, bantu buat genetika lah, Nil.